peserta diminta untuk menonaktifkan mikrofon. Tentu ya rekan-rekan semua demi kelancaran sesi kita, sesi webinar pada pagi hari ini. Jadi kami minta dengan hormat kepada rekan-rekan untuk bisa lebih aware nanti kalau misalkan mikrofonnya ada tiba-tiba kepencet gitu ya. Kadang-kadang kalau di Zoom tiba-tiba kepencet terus kedengar suaranya, nanti mohon bantuannya untuk bisa dimatikan dan dikondisikan. Kemudian selanjutnya peserta tentu diminta berpartisipasi aktif. Nanti kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab rekan-rekan semua. Waktunya cukup lama, ada 30 menit, jadi diminta nanti digunakan aja dengan efektif dan juga dimaksimalkan. Mumpung langsung ketemu dengan pemateri kita luar biasa, Mas Ihsan. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin sharing, Mas Ihsan, kalau misalkan saya tertarik ke Turki atau ke Jerman, atau ke Korea Selatan, gimana sih caranya, tips dan triknya, strateginya bagaimana? Bisa langsung tulis di kolom chat, nanti kita bisa diskusi dan sharing langsung bersama Mas Ihsan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa langsung tulis di kolom chat dengan menuliskan nama dan juga pertanyaannya apa. Apabila ada hal teknis yang tidak terlalu dimengerti, boleh langsung tanyakan di WhatsApp grup rekan-rekan semua, dan atau bisa langsung tulis di kolom chat. Baik, selanjutnya, rekan-rekan semua, saya akan informasikan sekilas terkait dengan rundown sesi webinar kita pada pagi hari ini, di belajar di Turki, Jerman, dan Korea Selatan, semuanya beasiswa. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan rundown terkait dengan sesi pada pagi hari ini. Pertama tentu akan ada pembukaan, dan setelah ini saya akan langsung berikan kesempatan kepada Mas Alfian dari tim Kuliah Go untuk bisa memperkenalkan apa sih sebenarnya Kuliah Go, apa yang menjadi semangat dan juga program-program menariknya yang kita bisa sama-sama kolaborasi dan ikuti di Kuliah Go. Nanti Mas Alfian saya akan undang untuk bisa menyampaikan sekilas terkait dengan Kuliah Go penyelenggara sesi pada pagi hari ini. Kemudian tentu selanjutnya ada pemaparan materi langsung dari Mas Muhammad Ihsan Razali Biasi, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Tadi saya sudah sempat mention, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari rekan-rekan semua yang berhadir pada pagi hari ini. Jadi nanti bisa rekan-rekan semua bisa langsung hadir aja, kemudian langsung berpartisipasi aktif aja, nggak usah malu-malu. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan ada yang ingin di-sharingkan atau ingin bagikan ceritanya, bisa langsung tulis di kolom chat. Kita sesinya dinamis aja, tidak perlu yang formal-formal banget. Tentu harus respectful, tapi juga kita sangat dinamis. Jadi kita akan menyesuaikan dengan flow diskusinya. Kemudian di akhir nanti kita akan ada pengisian form feedback dan juga ada foto bersama. Jadi pastikan rekan-rekan semua yang dari Aceh tadi ya, kemudian sampai dari Kendari, dari Sulawesi Tenggara hadir sampai akhir sesi. Baik, selanjutnya, next slide, saya akan langsung berikan kesempatan kepada Mas Alfian Mahardika dari tim Kuliah Go. Kalau misalkan ingin kepoin Mas Alfian, bisa langsung juga kepoin di Instagram beliau di @alfianstory. Kepada Mas Alfian, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rian. Sangat jelas, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya yang luar biasa. Pasca waktu yang pada ini untuk sama-sama kita belajar dari tentang yang luar negeri. Kita akan memperkenalkan dulu. Saya Alfian Malika, perwakilan dari Kuliah Do. Apa itu Kuliah Do ya? Jadi sudah jelas kuliah dan go, uh, go anywhere, dimanapun impian kita untuk kuliah di berbagai negara. Mudah-mudahan dengan komunitas yang kita bangun oleh Kuliah Go, kita bisa saling berbagi, belajar bersama, dan mudah-mudahan segera mendapatkan impiannya kuliah luar negeri. Itulah
sama-sama untuk membangun motivasi bersama kuliah di luar negeri, dan jangan lupa untuk kembali ke Indonesia bangun negeri. Itu Mas Alfian, kayaknya ada beberapa yang suara tidak terdengar, Mas. Oh, oke. Oke, di saya sebenarnya cukup jelas, cuman mungkin di beberapa rekan-rekan masih ada yang terkendala suaranya. Oh, gimana? Sudah cek 1, 2. Bagaimana rekan-rekan semua bisa tolong tulis di kolom chat apakah sudah terdengar? Atau mungkin Mas Alfian bisa dilepas earphone atau headsetnya, Mas? Jadi bisa langsung dari laptop atau device-nya aja, mungkin bisa dicoba. Oke, sebentar ya. Kalau begini bagaimana? Oke, sudah jelas ya rekan-rekan semua? Yang di chat? Sudah jelas katanya Mas, mantap, sudah jelas, luar biasa. Dipersilakan Mas. Oke, sekali lagi, Kuliah Go motivasinya adalah kita saling berbagi, kita saling belajar dan mendorong untuk sama-sama kita menggapai impian kita untuk kuliah di luar negeri. Dan setelah itu tujuannya adalah untuk kembali membangun negeri. Nah, ini penting banget teman-teman semuanya karena banyak sekali orang Indonesia itu yang pintar dan masih di luar negeri. Nah, tujuannya adalah kita di sini menghadirkan para pembicara yang sudah berhasil mendapatkan beasiswa atau sudah punya pengalaman kuliah di luar negeri untuk berbagi pengalaman, insight kepada teman-teman semuanya agar bisa kembali memotivasi dirinya, mendorong dirinya untuk terus belajar dan coba aja karena banyak sekali peluang-peluang beasiswa di luar sana yang mungkin teman-teman masih belum tahu informasinya. Untuk itu Kuliah Go semangatnya adalah kita akan mengupdate informasi-informasi beasiswa secara lengkap, serta kita akan ada program pelatihan bimbingan beasiswa langsung dari penerima beasiswa tersebut. Oke, motivasi utamanya adalah kita tahu semuanya bahwa Pak Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, pernah menyatakan bahwa Indonesia ini banyak sekali anak-anak emasnya. Namun belum banyak yang dimanfaatkan oleh negara Indonesia. Nah, dalam kisah pribadi, saya bertemu dengan Bapak Bahrudin Yusuf Habibie di tahun 2013, dan itu adalah inspirasi besar bagi saya. Beliau bilang, Indonesia ini banyak sekali potensinya, anak-anak muda dan orang pintar dari teknokratnya. Namun Indonesia masih belum banyak birokrat yang mendukung teknokrat untuk membangun Indonesia. Nah, dari situlah saya termotivasi oleh Bapak Profesor Habibie untuk kuliah mengambil jurusan di bidang birokrasi, yaitu di bidang hukum. Nah, dengan semangat itu masih berjalan sampai sekarang, dan juga tim Kuliah Go memiliki pengalaman kuliah di luar negeri yang nanti bisa berbagi insight buat teman-teman semuanya. Bagaimana kisahnya, bagaimana cara mendapatkan beasiswa di luar negeri yang teman-teman bisa ikuti jejaknya. Mungkin itu saja dari saya. Demikian Mas Rian, semangat Kuliah Go adalah kuliah ke luar negeri dan kembali bangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kuliah di luar negeri dan semangat membangun negeri, Mas ya. Sangat powerful sekali. Kalau misalkan Mas, boleh juga dong di-share sosial medianya Kuliah Go, ada di Instagram juga ya? Ya. Instagramnya di? Bisa terus pantengin Instagram @kuliahgo. Kuliah Go. Dan di situ brand warnanya seperti di belakang saya ini, yaitu orange dan kuning. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Alfian. Sangat meningkatkan semangat kita juga, dan tentunya saya pikir juga menambah semangat rekan-rekan semua yang berhadir pada pagi hari ini. Tadi saya sudah juga melihat semakin banyak yang bergabung di Zoom Room.
ada lebih dari 30-40 juga rekan-rekan yang bergabung. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada Mas Alfian. Selanjutnya, tentu ini yang kita tunggu-tunggu, rekan-rekan semua. Langsung kita akan masuk ke agenda penyampaian sesi dari pemateri kita yang luar biasa. Saya akan tampilkan juga slides-nya terkait dengan berbagai achievement dan juga informasi beliau. Nah, sambil kita menunggu slide juga, saya akan informasikan dan kenalkan sekilas terkait dengan pembicara kita, yaitu adalah Mas Muhammad Ihsan Razali Biasi. Beliau lahir dan besar di Lok Sumawe, Aceh. Tadi saya lihat juga ada beberapa peserta yang dari Aceh, dan saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman. Dan beliau menyelesaikan studi S1 di Hacettepe University di Turki, dan kemudian fokusnya di economic. Dan beliau juga sempat mengikuti winter semester program di Germany atau Jerman, lebih tepatnya di Leipzig University di Jerman. Dan saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan S2 di Korea Development Institute School of Public Policy and Management di Korea Selatan. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran tips and triknya bagaimana sih dari Mas Ihsan, kemudian bagaimana pengalaman beliau di 3 negara, di Turki, Jerman, dan juga Korea Selatan, langsung kita panggilkan kepada Mas Muhammad Ihsan Razali. Kami persilahkan. Halo semua, Assalamualaikum. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran? Kedengaran ya? Jelas ya? Kan bisa jelas, Mas? Jelas, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan, temannya Alfian, yang host tadi. Jadi sebelumnya saya cerita dulu tentang sejarah terjadinya seminar ini ya. Jadi saya itu sama Alfian teman dekat. Terus tiba-tiba Alfian bilang nih, Mas, kuliahnya di mana, kan nanya sekarang di mana. Terus aku bilang kuliahku gini. Terus Alfian bilang, boleh nggak Mas share pengalamannya gitu. Tapi aku bilang kan, aku belum pernah nge-share tentang beasiswa, tentang kuliah di luar negeri gitu. Tapi setelah kami ngobrol dengan Alfian ini, kami ada kesamaan bahwa kami memang orang yang senang sekolah doang gitu. Saya juga dari dulu memang senang sekolah, tapi mungkin kalau untuk ditanya ke depannya mau jadi apa, mau gimana, itu masih belum tahu. Tapi saya pribadi memang sekolah ya gitu, pengen belajar gitu. Jadi setelah cerita-cerita dengan Alfian bilang, Mas, ya udah kita buat aja seminar sharing-sharing, buat platform. Kenapa gitu? Karena dari yang teman-teman Alfian dan teman-teman aku juga banyak orang yang pingin kuliah ke luar negeri gitu. Banyak orang yang pingin melanjutkan kuliahnya ke S2, ke S3 gitu kan. Tapi mungkin masih sulit, terkendala IELTS, terkendala pendaftaran ini itu. Jadi Alfian bilang, Mas, kita sharing aja. Mungkin dengan sharing ini kita bisa bantu-bantu teman-teman kita gitu, dapatkan informasi supaya gimana cara mereka ntar kita niat kami untuk memudahkan orang yang pengen kuliah itu doang. Oke, jadi nggak usah panjang-panjang, kita mulai masuk ya. Jadi Alfian minta aku sharing tentang pengalaman di Turki dan Jerman, sekaligus dengan gimana sih sekarang lagi kuliah di Korea. Aku izin share screen ya. Silakan Mas. Kelihatan ya semua? Sudah terlihat, Mas? Oke. Oke, di awal-awal aku akan cerita sedikit tentang Turki ya. Gimana sih kuliah di Turki itu. Kalau kalian tahu ini gambar teh, itu gelas khasnya Turki. Jadi kalian nggak akan temukan gelas ini kecuali di Turki. Ini gelas uniknya Turki. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena diambil dari bunga tulip. Mungkin kalian tahu bunga tulip. Bunga tulip itu khasnya Turki.
Ya ini dia bentuknya diambil dari bunga tulip. Aku kan sedikit ceritain gimana kami belajar di sana. Jadi yang aku rasain itu di Turki lebih ke independence, results, and method. Jadi kita lebih belajar dari niat, memang niat dari diri sendiri gitu. Kalau kita cuman berharap dari dosen itu nggak banyak, dosen nggak banyak ngajarin kita, dosen nggak banyak di kelas juga paling cuma 2 jam atau 3 jam, seminggu sekali doang. Jadi memang kita dituntut untuk cari bahan sendiri, kembangkan cara berpikir kita sendiri, metode kita gimana. Jadi lebih ke independence gitu. Jadi dosen itu hanya mengarahkan istilahnya. Yang kedua itu mereka sangat mementingkan collective learning. Collective learning itu maksudnya kita nggak akan sendiri gitu, kita nggak akan belajar sendiri. Ada banyak kegiatan kelompok, tugas bersama kelompok yang kita memang harus berbaur dengan teman-teman sekelas gitu. Kita harus berbaur dengan teman-teman satu angkatan kita, bahkan kita harus berbaur dengan dari jurusan lain gitu. Jadi memang dibangun kekompakan gimana kita bisa mengerjakan proyek itu bersama gitu. Nah, ini penting banget sih, cozy body. Ini yang saya nggak dapat di mungkin waktu saya kuliah sekarang di Korea atau di Jerman gitu. Karena Turki itu dia lifestyle-nya mungkin kayak Eropa, sistem belajarnya Eropa, tapi minus rasis gitu ya, atau minus apa sih pride-nya mereka nggak seperti orang-orang Eropa gitu. Mereka humble banget, tapi kualitasnya kualitas Eropa gitu. Itu yang enaknya di Turki. Apalagi kalau mereka tahu kita dari Indonesia atau negara Muslim misalnya, mereka di sana juga mayoritas Muslim, itu udah klop banget gitu. Kayak apalagi kalau misalnya aku kan dari Aceh ya, mereka punya sedikit sejarah dari Aceh, itu cepat banget, dekatnya cepat banget. Jadi nggak ada segan-seganan, bahkan mereka dengan orang Afrika juga dekat banget. Itu yang membuat gimana ya, Turki itu beda gitu. Turki itu beda daripada negara-negara di sekitarnya gitu, daripada Eropa. Temennya itu enak banget gitu. Terus ini kita mungkin akan masuk sedikit tentang IELTS ya, karena IELTS ini sesuatu yang kalau sekarang itu mungkin udah hampir wajib ya. Gimana kalau kita mau ke luar negeri, itu di mana-mana pasti mintanya IELTS, TOEFL gitu kan. Alfian juga minta ke aku untuk sharing tentang IELTS. Jadi sebenarnya IELTS itu, kalau sedikit tips dari aku ya, mungkin kalian udah dapat tips dari luar, mungkin dari tutor-tutor kalian, tapi hanya aku ingin ceritakan sedikit poinnya nih yang penting menurutku tentang IELTS. Jadi IELTS itu, kenapa aku bilang sistem 80-20, gimana cara kalian nyari tipsnya itu 80%, jadi kalian harus pelajari tips writing gimana, tips speakingnya gimana, ketika speaking itu apa yang harus kita sampaikan, bagaimana alurnya, bagaimana apa sih tenses yang harus kita keluarkan saat speaking tersebut, sama dengan writing. Karena kan pengalaman selama ini yang paling susah itu biasanya writing atau speaking, itu kan ada dua. Kalau misalnya reading dengan listening itu gampang lah, kita bisa belajar sendiri kan. Tapi kalau speaking sama writing itu susah. Jadi aku saranin, instead of daripada kalian coba soal lagi terus, mending kalian itu pelajari tipsnya gitu. Jadi kalian dari 100 waktu kalian 80 waktu kalian gunakan untuk mencari tips. Setelah kalian dapat 80% itu, ntar baru kalian coba lagi di tes gitu. Kalian coba lagi di tes, lihat gimana sih improvement yang udah kalian dapat dari tips tersebut gitu. Apa sih perbedaannya gitu. Instead of kalian mungkin tes lagi, capek juga, terus mungkin peningkatannya nggak signifikan. Jadi kalau aku saranin, lebih baik cari tipsnya, banyak ada di situs-situs. Kalau aku saranin sih itu IELTS ada di YouTube, itu bagus banget. Kita pelajari tipsnya, terbaru coba di real test. Yang kedua adalah go with English. Jadi banyak orang sekarang mereka nyari tutor di YouTube, tapi gurunya itu bahasa Indonesia. Gitu. Gurunya itu orang Indonesia.
Aku nggak bilang itu nggak baik, aku nggak bilang itu jelek, tapi mungkin akan lebih baik kalau gurunya itu langsung native, jadi kita langsung belajar dengan English gitu. Jadi usahakan mindset kalian itu pakai English, bukan dalam kepala kalian susun construct the sentence dengan bahasa Indonesia, ntar translate ke bahasa Indonesia. Itu yang sering saya dapati, gitu. Itu yang sering saya lihat di antara teman-teman. Gitu. Jadi memang kalau untuk IELTS, baiknya itu kita belajar English gitu. Jadi kalau kalian punya buku, beli buku yang langsung bahasa Inggris. Kalau kalian baca novel yang bahasa Inggris. Kalau kalian baca koran, kalau kalian mau baca koran bahasa Inggris nih, jangan baca Jakarta Post misalnya. Karena kenapa? Karena Jakarta Post mungkin koran Indonesia yang ditulis dalam bahasa Inggris. Gitu. Angka lebih baik kalau kalian langsung baca koran yang memang langsung bahasa Inggris. Jadi English-nya itu strukturnya pas gitu. Oke. Selanjutnya, ini nih yang penting real time test ya, karena sering kali para yang ingin belajar IELTS itu mereka tesnya itu hanya sejam atau setengah jam, atau mungkin mereka hanya tesnya reading doang atau listening doang. Tapi kan ntar ketika real time, kita harus duduk di bangku ujian itu 2 jam kan ya, 2 jam full dengan stamina kita yang terbatas. Itu yang sering orang lupa gitu. Yang sering orang lupa. Kadang-kadang orang tesnya per section, listening doang, terus istirahat, terus reading, terus istirahat. Tapi ketika real time test, kita nggak punya itu. Kita nggak punya waktu privilege untuk istirahat. Jadi penting banget real time test itu untuk melihat stamina kita, stamina tubuh kita, stamina berpikir kita. Udah oke belum nih? Gitu. Aku punya nggak stamina ketahanan berpikir dalam 2 jam straight? Gitu. Kok ini yang jarang kita dapatkan di tutor IELTS yang selama ini. Selanjutnya scholarship di Turki itu enak banget. Kenapa aku bilang enak? Karena tapi gini ya, kalau di Turki itu perbedaannya dapetin scholarship itu gampang, lumayan gampang. Tapi univnya nggak segampang itu gitu. Kalian mungkin dapat scholarship tapi dengan kualitas universitas yang biasa-biasa aja, itu mungkin agak mudah. Tapi kalau kalian mau kampus yang top, kampus yang privilege-nya tinggi, mungkin itu di Ankara atau di Istanbul, itu agak susah gitu. Kalian harus mengikuti requirement langsung dari kampus tersebut. Jadi mungkin kalau kalian tahu AAS, Australian, itu kan milihnya sekalian kan, milih sekalian scholarship, terus milih kampus. Tapi ini kalau kampusnya kita harus lihat dulu persyaratan dari kampus tersebut, terus baru apply scholarship-nya. Ntar tergantung nilai kita akan masuk ke kampus mana gitu. Dan kalau kita memang targetin kampus yang bagus, kita harus lihat persyaratan tersebut, kita harus memenuhi itu. Tapi kalau dari segi pressure, ketika kita sudah dapat beasiswa, itu agak mudah. Kenapa agak mudah? Karena mungkin mereka nggak membatasi 4 tahun gitu. Kalau misalnya kita nggak selesai ini 4 tahun, S1 kan, bisa nambah 5 tahun bisa. Asal kita punya alasan yang jelas gitu. Paling mungkin IPK-nya nggak lebih rendah dari 3 gitu. Kalau S2 juga S2 dikasihnya 2 tahun, tapi mungkin kita ada masalah atau terkendala perpanjangan 1 tahun, itu nggak masalah. Selama ini teman-temanku ada yang seperti itu. Oke ya. Pak Yudar, semua masih di sana kan? Nggak hilang kan ya? Oke. Selanjutnya tentang Jerman. Kalau di Jerman ini ada chat. Oke. Kalau di Jerman, aku ingin bilang bahwa di Jerman itu library till Friday, love till Monday morning. Maksudnya, kalau di Jerman ini benar-benar kalian akan melihat orang itu punya 2 sisi yang berbeda. Gitu. Jadi, ketika weekdays, anak-anak mahasiswanya itu benar-benar belajar terus, benar-benar di perpus. Jadi perpus itu penuh, mereka seems like menghabiskan waktu mereka di perpustakaan sampai hari Jumat. Gitu.
Jumat sore atau Jumat siang. Setelahnya mereka baru main. Dan alasan kenapa aku naruh mobil ini, ini mobil Audi Le Mansa, karena mereka memang pemikirannya itu kayak robot gitu. Robot gitu maksudnya mereka belajar serius, mereka nggak lihat kiri kanan, nggak bercanda, memang belajar benar-benar. Tapi ketika weekend mereka mainnya juga benar-benar gitu. Jadi Jerman ini kalau untukku tempat memang orang yang kalau belajar serius, tapi memang kualitasnya bagus banget gitu. Kalau dibandingkan Turki jauh lebih bagus Jerman. Kalau aku rasain di sana. Pengajarnya bagus, sistem fasilitasnya bagus, luar biasa, kampusnya bagus. Memang untuk orang yang serius untuk belajar. Gitu. Kedua, effort is all that you need. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena dari segi fasilitas, kehidupan mahasiswa itu udah dijamin banget. Kalau kalian bisa keterima di universitas di Jerman, segala fasilitas yang kalian butuhkan, asrama, kampus, library, transportasi itu udah didesain semudah mungkin untuk pelajar gitu. Jadi kalian akan mendapatkan fasilitas yang berbeda daripada masyarakat umum atau daripada citizen normal yang lain gitu. Jadi bahkan sampai kampus transportasi kalian punya tiket beda, tiketnya didiskon, sampai kalian akses masuk ke museum, akses masuk ke kampus, akses menggunakan komputer, itu semua udah didesain untuk student gitu. Jadi gampang banget kuliah dari segi fasilitas ya. Kalian gampang banget cari bahan, cari ini, cari itu, cari software, cari program-program mungkin R atau Gretel atau Stata, itu semua udah difasilitasi. Kalian hanya butuh usaha kalian di sana gitu. Ketika kalian sudah jadi mahasiswa di salah satu di universitas di Jerman, kalian hanya butuh usaha kalian gitu. Nggak mungkin orang yang punya effort, nggak mungkin orang yang serius tapi nggak berhasil di Jerman itu nggak ada cerita, nggak ada istilahnya gitu. Karena dosennya, semua staff di kampus semua akan bantu kalian. Sampai kami punya namanya itu student buddy. Student buddy itu yang akan menyelesaikan seluruh masalah kalian selama kalian di kampus tersebut. Mau itu masalah di kampus, masalah di kos-kosan, masalah transportasi kalian gimana nih, aku susah nih ke kampus, gini, sering macet atau gini, mereka akan selesaiin semua. Sampai segitunya kehidupan seorang pelajar itu dimudahkan di sana, diperhatikan seperti itu. Oke, itu yang aku rasakan di Jerman. Soalnya worrying about your future is a waste of time, karena aku nggak pernah lihat lulusan Jerman nganggur. Aku nggak pernah lihat itu. Lulusan S1 Jerman, lulusan S2 Jerman nganggur, aku nggak pernah lihat. Yang ada, mereka tuh dicari-cari gitu. Mereka tuh dicari-cari orang dari mana-mana, dari seluruh negeri. Terus kalau kalian lihat nih, kenapa sih ada misalnya orang lulusan Jerman tetap di daerahnya mungkin? Itu karena pilihan dia sendiri gitu. Kalau dia mau, dia bisa stay di Jerman. Kalau dia mau, dia bisa keluar negeri, kerja tempat lain. Apalagi kalau jurusannya teknik ya. Kalau teknik atau eksakta itu udah jelas lulusannya itu akan dicari-cari gitu. Kalian nggak perlu kayak kalau di sini mungkin kita masih mikir ya, ntar aku lulus gimana ya? Kalian lulusan dari universitas di Jerman, kalian nggak perlu mikir itu. Nah, karena yang perlu kalian perhatikan adalah gimana cara aku bisa lulus universitas tersebut. That's it. Orang akan cari kalian. Ya, selanjutnya, kehidupan di sana. Okay. Hanya ada 2 tipe. Kalian akan menjadi happy student, okay? Atau kalian itu malas. Kenapa aku bilang ini? Karena di Jerman itu tata kotanya bagus banget. Di Jerman itu tata kotanya bagus banget. Apalagi Leipzig itu dulunya Jerman Timur, gitu. Masih Uni Soviet. Jadi gedungnya bagus banget, tata kotanya bagus banget. Bahkan sampai gini loh, kalau kalian misalnya stres nih di kampus, capek, penat, gini. Coba aja jalan di kota itu 10 menit, 15 menit itu udah
kalian akan kayak recharge kembali ke energi kalian, karena gedung-gedungnya bagus banget. Kalau kalian bisa lihat di situ gerejanya memang gereja lama banget, tapi bagus banget, besar, kayak memang benar-benar prasejarah gitu ya, kayak memang gereja autentik gitu, bagus banget, tata kotanya bagus banget. Dan selain itu, kalian juga akan punya perkumpulan semua aktivitas yang kalian mau. Gitu. Jadi kalian nggak akan sulit untuk menemukan hiburan sesuatu. Kalau kalian mau pinginnya olahraga, kalian akan jumpain komunitas olahraga. Kalau kalian pinginnya jalan-jalan, kalian akan menemukan komunitas untuk jalan-jalan ke Mandelbook. Itu hanya yang cost-nya minim banget. Saya bisa bilang kalau kalian pergi sendiri, dibandingkan dengan kalian pergi dengan komunitas, itu bedanya bisa cepat gitu. Hanya karena kalian adalah perkumpulan mahasiswa. Gitu. Kalau aku dulu ada namanya Wilma, itu grup untuk international student, untuk jalan-jalan ya, untuk having fun ya. Jadi kalau biasanya kami pergi ke suatu tempat, bisa komunitas Wilma ini kami cuma perlu bayar 5 euro, 3 euro, mungkin itu udah bolak-balik. Segitu nyamannya kehidupan di sana. Boleh ini tunjuk tangan, raise hand. Kalau memang masih dengar, bisa raise hand kan ya boleh di raise hand. Ada di sana kan, jangan ntar aku ngomong sendiri. Nggak tahu, saya nggak ada yang dengerin. Oke, 2 partisipan. Raising hand, 3, oke, that's it, good. Oke, makasih. Oke, selanjutnya things I regret. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Apa sih setelah pengalaman aku kuliah yang aku sangat menyesal adalah kenapa aku terlalu banyak tidur gitu. Karena gini loh, dibandingkan aku yang udah lulus. Ya, apa sih aku kurang tidur, aku nggak akan sakit gitu kan, masih muda ya. Kalau masih muda, masih mahasiswa itu nggak kayak sekarang lah. Kalau sekarang mungkin kurang istirahat, down ini itu. Tapi kalau masih mahasiswa, kalian harus, kayaknya kalau aku mikir sekarang ya, tidurku waktu itu tuh kayak waste of time banget gitu. Instead aku tidur, aku mending jalan-jalan, mending having fun dengan teman, mending ngobrol-ngobrol dengan teman, mending habiskan di perpus misalnya gitu. Karena itu memang berkesan banget setiap waktu kita di sana sebagai mahasiswa gitu. Kalau kita bisa benar-benar memaksimalkan waktu kita di sana, itu worth it lah gitu. Yang kedua adalah too much afraid, karena ya waktu itu kita seringnya itu sebagai student ya, kita takut nih gimana ntar kalau di Jerman aku nggak punya teman, gimana ntar kalau pelajarannya susah, aku nggak bisa jawab, terus gimana ntar aku nggak bisa ngomong dengan, aku nggak tahu bahasanya, aku nggak bisa beli roti, nggak bisa ini, itu nggak ada, itu lupakan semua, itu nggak akan terjadi, oke? Itu semua hanya ketakutan yang kayak sebentar doang. Nah, jujur aku juga sebelum memutuskan untuk ke Jerman ada kayak gitu kan. Gimana nih ntar kalau di Jerman aku mau lulus gimana, aku ntar di Turkinya harus perpanjang kuliahku 1 semester gimana, ntar gimana. Nah, di sana itu kan apa sih, terkenal itu orang Jerman itu tepat waktu kan ya, nggak mungkin telat semenit, kalau telat semenit didenda gini itu. Dan memang benar, orang Jerman memang tepat waktu banget gitu. Jadi, dan itu aku ngerasain kayak hari-hari pertama, wah susah banget ya orang Jerman, tapi lama-lama pasti ke bawah gitu, lama-lama pasti kita juga bisa, kita punya ability untuk mingle gitu, kita punya ability untuk bisa seperti mereka, berusaha seperti mereka itu, karena dukungan itu besar banget, dukungan teman-teman, dukungan lingkungan itu besar banget ketika kita udah ada di sana. Sama kayak belajar bahasa nih, ketika kita belajar bahasa Jerman di sini mungkin akan susah, tapi ketika kita benar-benar langsung dilempar ke Jerman itu kayak gampang banget gitu, karena kita ngomong sama anak kecil bahasa Jerman, kita ngomong sama tetangga bahasa Jerman, mungkin itu kayak lebih, jadi kayak rasa takut itu waste
Kenapa sih aku harus takut? Nah, gitu. Nah, ini sih yang penting. That's photo with my friend. Jadi ketika kalian di luar, ketika kalian nggak usah di luar lah, ketika kalian sekarang mungkin ada yang mahasiswa, di sini berapa orang sih yang mahasiswa boleh tunjuk tangan nggak? Boleh raise hand nggak? Kan masih di sini kan? Oke, masih mahasiswa ya. Oke, makasih. Untuk saranku untuk mahasiswa, oke, kalian belajar, oke, fine. Kalian belajar serius di kampus, tapi jangan lupa untuk main sama teman lah. Jangan lupa untuk habiskan waktu kalian dengan teman. Jangan lupa take picture with your friends, karena itu memori kalian, oke? Ntar ketika kalian lulus, ntar ketika kalian udah kerja, kalian akan ingin untuk lihat lagi foto-foto tersebut. Tuh. Khususnya itu foto-foto ini ya, foto grup ya. Foto kalian bareng teman-teman. Aku nggak bilang foto selfie kalian sendiri, itu nggak guna. Bukannya nggak guna, maksudnya ya oke, kalian selfie, oke, tapi lebih penting lagi kalau kalian punya foto dengan teman, bareng teman gitu, hiking bareng atau belajar bareng juga boleh. Take picture with your friends. Itu akan sangat berarti gitu. Ketika kalian udah lulus, ketika kalian udah kerja, ntar dan keep relation with your friends, gitu, with your college. Itu akan berarti banget tuh. Selama kalian masih kuliah. Ini yang masih mahasiswa, jangan lupa main, oke? Kalian belajar, tapi jangan lupa main, jangan lupa take picture with your friends, oke? Oke, kita jeda dulu. Mungkin mungkin host Mas Alfian akan nunjukin video sedikit. Mas Alfian. Oke. Jelas ya suara saya udah masuk ya? Jelas. Oke, jelas. Oke. Mungkin teman-teman penasaran ya bagaimana kisah perjalanan Ihsan dalam kuliah di luar negerinya. Tunjukin videonya. Jangan lupa audionya di-share juga. Oke. Bentar ya. Bisa? Gimana? Udah kelihatan? Gimana? Sudah? Masuk? Oke, udah tadi. Oke. Tapi videonya kelihatan. Suaranya doang. Mas Alfian bisa yang di-share screen videonya, Mas? Videonya. Belum muncul ya videonya? Videonya nggak muncul, audionya doang. Ya, bisa bantu. Tadi sudah. Baik, sambil menunggu tim untuk menampilkan video, boleh rekan-rekan semua kalau ada pertanyaan. Tadi sudah luar biasa pemaparan materi dari Mas Ihsan. Sampai tadi ada things I regret ya Mas Ihsan ya. Ya, Ada too much sleep katanya luar biasa. Nah, inilah salah satu juga weekend, Sabtu-Sabtu pagi kita sekarang berkumpul juga mengurangi jatah tidur kita kayaknya. Jadi ini salah satu yang membuat kita tidak akan regret. Jadi ada juga nih take away dari pembelajaran webinar pada pagi hari ini. Boleh rekan-rekan semua tulis dulu aja di kolom chat. Tadi saya lihat juga banyak juga yang raise hand. Mungkin teman-teman semua kalau misalkan berkenan bisa tulis dulu di kolom chat. Jadi nanti kita bisa lebih nyaman juga. Kalau misalkan ada waktu lebih banyak, kita akan ada sesi interaktif juga. Langsung nanti kami minta kepada rekan-rekan yang berkenan untuk bisa menyampaikan sesi secara langsung, menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa langsung dibuka aja mikrofonnya. Namun per saat ini saya minta
Bisa tulis saja pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Baik, kita sambil menunggu juga video yang akan segera ditampilkan. Oke, aku share sekarang ya. Dipersilakan, Mas. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, sudah terlihat, Mas. Ya, oke. Audionya? Audionya dengar? Audionya sudah terdengar juga. Baik. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 손을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 큰 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지 원하는 대로 사가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 다시는 나를 잃고 싶지 않아 내 전부를 걸었으니까 원하는 대로 나가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 Ya. Cukup. Oke, ya. Luar biasa. Ya, tadi itu sekilas. Jadi tambah semangat ya teman-teman semuanya. Masih di sini semua kan ya? Oke, Masih dong, Mas. Oke. Kita lanjut ya, Gimana lanjut. Mas Ian? Ya. Kita lanjut. Nah, dengan pemaparan kita tadi. Oke. Kelihatan ya slide-nya? Oke, udah. Oke. Sudah terlihat, Jadi, Mas? Oke. Tadi itu foto-fotoku selama di Turki dan Jerman. Jadi kalau ada yang nanya kenapa sih yang di Korea mana Mas? Korea aku belum. Karena baru mulai, jadi sekarang masih di Indonesia. Jadi belum sempat ke sana karena masih kondisi COVID. Tapi alhamdulillah kuliahnya udah jalan, kuliahnya udah mulai. Jadi selama ini masih daring. Mungkin ya doakan mungkin bulan depan atau akhir tahun COVID ini selesai dan kami bisa berangkat gitu. Ya ini sedikit tentang aku kuliah di Korea Selatan. Terus kampusku itu namanya KDI atau Korean Development Institute School of Public Policy and Management. Jadi sekolahnya itu
lebih ke public policy gitu. Itu bukan universitas, tapi lebih ke institut gitu. Jadi mereka fokusnya untuk memang public policy. Karena aku sekarang ini udah PNS, jadi mungkin arahnya ke sana gitu. Tapi anyway, yang ingin aku ceritain sekarang adalah dari pengalamanku yang udah kuliah selama ini. Aku ingin ceritain sedikit tentang stereotipnya orang Korea. Karena selama ini yang kita tahu, atau aku juga dulunya tahu gini nih, orang Korea itu nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, atau orang Korea itu bahasa Inggrisnya jelek. Kayak misalnya kita dengar-dengar di film itu mereka bilang let's go, kayak let's you go. Pernah dengar gitu kan? Atau gimana sih? Cheese keju mereka bilangnya cheese gitu kan. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya kalau mereka udah anak kuliahan, bahasa Inggris mereka bagus banget. Bahasa Inggris mereka bagus banget. Cara ngomongnya itu kayak orang Amerika. Terus apalagi dosennya itu hampir semua dosen, enggak, kayaknya semua ada. Semua dosenku itu S1-nya doang di Korea gitu. Jadi mereka S2-nya di Amerika, S3-nya di Amerika atau di Eropa. Jadi sistem pembelajarannya itu udah memang Amerika banget. Terus bahasanya juga bagus banget. Semua bahan materi segala macam itu bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Jadi kan nggak perlu mikir kayak, oh aku kalau kuliah di Cina gimana ya, ntar bahasa Inggris mereka kan jelek gitu. Kalau aku kuliah di Korea bahasa Inggris mereka jelek, itu gimana ya, ntar aku nggak ngerti. Itu jangan ada pemikiran seperti itu, karena selama ini aku rasakan bahasa Inggris mereka bagus banget. Bahkan nggak hanya guru, studinya juga teman-temanku juga bahasa Inggris mereka bagus banget. Kalau untuk diskusi gampang banget, enak banget pokoknya. Oke, yang kedua, ini nih salah satu yang aku kagum di Korea. Sistem education-nya itu bagus banget. Karena jadi dulu sempat sebelum kuliah, aku mikir kan, ini gimana ya kalau kuliah online ya? Pasti ribet, tugasnya gimana? Kalau ingin nanyain gimana, office hour-nya gimana? Kalau aku mau nanya ke dosen gimana gitu kan? Kalau aku mau kerja kelompok gimana? Tapi kalau di kampusku itu, sistemnya udah bagus banget. Jadi segitu bagusnya sampai seluruh bahan material yang dosen akan kasih, itu ada situsnya sendiri. Tempat kami nanya-nanya itu ada situsnya sendiri. Jadi kalau aku nanya nih, dosen jawab, tapi teman-temanku punya akses juga. Oh tadi ada pertanyaan gini gitu. Jadi aku bisa sekalian belajar. Sampai ada TA session-nya, tutorial session. Tutorial itu kelas tambahan istilahnya. Kelas tambahan yang opsional, nggak wajib. Tapi kalau kalian mau problem solving, kalian bisa pergi ke kelas itu, dan itu di-record semua. Semua kelas kita di-record semua. Sehingga kita bisa ngelihatnya nggak harus real time, karena kan banyak teman-teman juga yang dari Afrika, yang dari Amerika Latin, time frame-nya nggak sama gitu, time zone-nya nggak sama. Jadi mungkin di Korea pagi, mereka masih malam gitu. Tapi itu semua di-record, dan mereka yang di Afrika pun di Amerika Selatan bisa lihat recording-nya gitu. Jadi sistem absensinya bagus, sistem dan gurunya juga mahir banget dalam hal-hal ini, dalam hal-hal Zoom. Pakai papan tulis gimana, pakai tabletnya gimana, suaranya gimana, diskusi ketika di kelasnya gimana, itu bagus banget. Ini salah satu yang aku kagum dengan Korea, sistem belajarnya ini bagus banget. Sistem timeline-nya juga bagus, maksudnya jadi mereka tahu nih, tanggal segini ini kita akan ujian, tanggal segini kita akan ngumpul tugas. Dan despite of kita belajar online, oke nih kita belajar online kan, tapi service yang mereka berikan itu nggak kurang gitu. Servis pelayanan, servis konsultasi psikologi gitu. Katakanlah kalian belajar sama nih stres, kalian susah belajarnya, kalian bisa konsul ke psikologinya gitu. Sampai segitunya mereka memberi fasilitas, tidak mengurangi fasilitas untuk para studennya gitu. Jadi ada kelas konsultasi, kalian punya dokter kayak konsultasi gitu, stipend tetap diberikan, walaupun kami di sini nggak berangkat, stipend kami alhamdulillah diberi. Jadi bagus banget lah, nggak ngurangi ini kalian. Paling ya yang aku sesalkan dikit, mungkin aku nggak bisa belajar lagi, nggak bisa melatih bahasa Korea aku di sini gitu. Kan aku mikirnya gimana caranya kalau aku udah di Korea setahun, mudah-mudahan aku bisa ambil topik, tes topik, kan dapat sertifikat gitu kan. Ya karena kondisi kayak gini mungkin aku nggak bisa belajar langsung dengan native, tapi aku masih bisa diskusi dengan temanku di sana, teman-temanku orang Korea, belajar secara online. Maksudnya yang ingin aku sampaikan adalah dengan kondisi seperti ini, service yang mereka berikan itu nggak kurang. Mereka memaksimalkan semaksimal mungkin apa yang bisa mereka berikan untuk kita, gitu.
untuk student-studentnya. Itu yang aku dapetin di Korea. Dan sebagai tambahan informasi, bukan KGSP, ini beasiswa langsung kampus. Jadi kalau di KDI School itu, kampusku itu semua 100% ya, 100% mahasiswa asing yang keterima itu dapat beasiswa gitu. Tapi mungkin beasiswanya beda-beda. Ada yang Global Ambassador Scholarship. Kalau aku sendiri dapatnya dari Hyundai Motor. Kalian tahu mobil Hyundai? Ya, itu aku dapatnya dari perusahaan itu gitu. Aku dapatnya dari perusahaan. Jadi kami itu dibagi-bagi. Ada yang dari KOIKA, maksudnya beasiswanya itu macam-macam, beda-beda. Tapi semuanya dapat beasiswa. Kalau di kampusku, semuanya dapat beasiswa, tapi ya mungkin biasanya macam-macam. Dan sampai kami dapat email, ada ini kan penyerahan secara simbolis untuk anak-anak beasiswa, tapi karena kalian nggak bisa di sana, ntar setelah kami nyampe di sana akan diulangi gitu. Kami akan dikasih juga, pokoknya di inilah, full lah, servisnya masih full, kami nggak dikurangi apapun, segitu bagusnya mereka menghargai student. Oke, service ya kayak yang tadi saya bilang, bagus banget, dosennya care banget. Kita bisa ngirim email kapan aja di sistem, di email, mereka akan jawab. Ada student buddy-nya juga, student yang bantu-bantu. Ada kakak kelasnya juga yang membantu kita kalau pelajarannya susah, hitung-hitungannya, sistem statistik yang susah. Kita mau belajar ekstra, boleh, ada semuanya. Sekian. Ya, mungkin hanya ini dari saya. Nanti kalau mau nanya-nanya bisa di kolom chat atau di WhatsApp. Ntar hostnya akan milih, saya akan coba bantu. Alasan kenapa nggak panjang-panjang, karena kami pinginnya, kan kami nggak tahu nih, kalian pinginnya apa sih, ekspektasi kalian apa. Jadi semoga di pertanyaan kalian bisa nulis. Kalian pingin tahu tentang apa, kalian mau nanya tentang apa, aku akan coba jawab. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak kepada Mas Ihsan atas pemaparan materinya yang luar biasa. Tadi sudah dikulik sangat dalam, mulai dari tadi ada yang di Turki, di HJTP, sistem kuliahnya gimana, proses pendaftarannya, sampai tadi ada tips and trick IELTS, juga ada, kemudian pengalaman Mas Ihsan di Jerman, sampai tadi yang terakhir cerita di KDI School of Public Policy and Management di Korea Selatan. Terima kasih banyak Mas Ihsan. Mas, kita sudah banyak banget nih sebenarnya yang menanyakan di kolom chat. Saya tadi cek ada lebih dari 7 pertanyaan. Kita bisa lihat antusiasme dan juga semangat dari rekan-rekan kuliah Go yang berhadir pada pagi hari ini. Kita mungkin akan langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya Mas Ihsan ya. Kita akan bacakan pertanyaan pertama dari teman-teman semua yang sudah menuliskan di kolom chat. Saya akan izin bacakan Mas Ihsan. Pertanyaan pertama itu lebih konfirmasi kayaknya dari Mbak Vivi. Mas Ihsan pakai KGSP ya ke Koreanya. Nah, mohon penjelasannya nih Mas Ihsan. Oke, halo, dengar nggak suara aku? Jelasin ya? Ya, jelas Mas. Oke, jadi memang beasiswa yang umum untuk Korea itu KGSP, KOIKA gitu kan ya. Tapi kalau aku nggak pakai dua-duanya, jadi aku pakainya itu langsung awalnya itu Global Ambassador Scholarship, itu langsung dari kampusku kan, langsung dari institutnya. Kayak aku ceritain tadi, kami semua dapat beasiswa tapi beda-beda. Dan setelah aku dapat Global Ambassador Scholarship itu, scholarshipku dialihkan ke Hyundai Motor gitu. Jadi bukan KOIKA, bukan KGSP, tapi memang langsung dari kampusnya gitu. Tapi di antara teman-temanku ada juga yang dapat beasiswa KGSP, KOIKA ada juga. Dan aku sempat baca juga sebelumnya gimana sih prosedur KOIKA. Ya mungkin itu agak sulit, tapi banyak kok orang-orang Indonesia yang keterima di sana gitu. Dan alasanku untuk kuliah di Korea, ya jujur sebenarnya dari dulu ketika aku kuliah di Turki sempat kena virus K-pop gitu juga kan. Jadi aku dulu masuk kelas Korea, kelas bahasa gitu ya, kelas bahasa Korea, aku sempat masuk kelas bahasa Korea 2 tahun, terus kayaknya, oh ini bahasanya mirip dengan bahasa Turki gitu.
kayak strukturnya sama, mirip lah dengan bahasa Turki. Jadi aku cuma perlu belajar tulisnya, bacanya gimana. Terus aku mikirnya, ya udahlah, maksudnya tanggung kan, maksudnya kita udah bisa bahasa Turki nih, kalau bahasa Korea mirip kenapa nggak sekalian aja belajar. Akhirnya aku langsung belajar gitu. Sampai sekarang aku masih belajar mandiri kan. Terus tapi karena tuntutan pekerjaan juga, karena sekarang aku di karirku sekarang ini, kalau kami punya bahasa asing lebih, itu lebih menguntungkan. Jadi makanya aku dengan ada dasar bahasa Korea sedikit, aku pengen mantapkan misalnya bahasa Koreanya ntar, sehingga aku bisa dapat sertifikat. Itu akan baik untuk karirku ke depan. Jelas Baik, ya? terima kasih. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Vivi. Jadi berarti mendapatkan beasiswanya langsung dari KDI School of Public Policy ya, berarti Mas Isan ya? Iya, benar-benar. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Isan. Selanjutnya Iya. kita masuk ke pertanyaan kedua dari atas nama Isal. Mas Isan mau tanya, untuk beasiswa di Jerman sendiri itu gimana ya bisa dapat informasinya? Dan apakah bahasa Jerman itu wajib dikuasai? Selain itu Mas, ada tambahan lagi nih. Untuk ilmu manajemen, kira-kira yang mana yang lebih bagus Mas? Di Jerman, di Korea, atau Turki nih? Nah, mohon penjelasannya Mas Isan. Oke. Yang pertama, kalau untuk di Jerman ya, di Jerman itu yang paling famous ya mungkin untuk orang Indonesia itu ada DAAD namanya. DAAD itu kayak terkenal banget di Indonesia. Dan satu lagi Erasmus Mundus. Itu beasiswa yang banyak di Indonesia, banyak dicari di Indonesia. Tapi mungkin akan lebih mudah kalau kita ngambil DAAD, karena kalau Erasmus itu kita saingannya langsung dengan orang-orang Eropa gitu. Dan tapi menurutku kalau memang ya, tapi ya tergantung kondisi finansial kalian gimana. Tapi kuliah di Jerman itu gratis. Jadi kuliah di Jerman itu benar-benar gratis. Dulunya hanya untuk orang Jerman, tapi sekarang untuk semua student yang keterima di kampus di Jerman itu biaya kuliah gratis. Jadi kalian hanya perlu mikirin biaya hidup, dan biaya hidup itu ya mungkin nggak jauh beda dengan Jakarta atau Bandung. Kalau kalian keterima aja di kampus di Jerman, itu udah mudah lah, karena memang masuknya itu yang susah. Terus untuk bahasa, ini penting sih, kalau untuk S1 di Jerman itu nggak ada yang bahasa Jerman, nggak ada yang bahasa Inggris. Jadi semuanya bahasa Jerman. Kecuali S2. S2 mungkin ada yang program bahasa Inggris, ada yang program bahasa Jerman. Terus aku gimana dong dulu S1 exchange ke sana? Jadi waktu itu dulu aku S1 kan di Turki, terus waktu exchange ke Jerman, lihat programnya nih, nggak ada yang bahasa Turki, nggak ada yang bahasa Inggris, terus gimana dong? Sehingga akhirnya aku dan teman-temanku itu ambil pelajaran yang dari kelas S2 gitu. Jadi kami anak-anak S1 masuk ke kelas S2, kami ambil pelajaran S2, makanya struggle-nya lumayan gitu. Kami struggle lebih. Ini kami ambil mata kuliah S2 di Jerman, sehingga balik ke Turki, sehingga pelajaran kami itu bisa dihitung gitu loh, bisa di-account. Bisa disetarakan dengan pelajaran kami di Turki gitu. Terus manajemen ya, kalau manajemen jujur manajemen di Eropa dengan kita agak beda gitu. Mungkin kalau di sistem Eropa sistemnya beda, dan aku nyaranin di Korea sih, karena Korea memang aku juga kan public policy kan, ada beberapa materi yang memang kami harus pelajari tentang manajemen, apalagi manajemen tentang ketatanegaraan. Kayaknya akan lebih baik kalau kalian milih kampus-kampus yang di Asia, di Jepang atau Korea bagus. Korea bagus banget. Mereka akan jelas. Mereka itu punya think tank-nya itu punya data seluruh Asia, seluruh data perkembangan ekonomi di Asia, seluruh development sistemnya negara-negara di Asia. Jadi mereka bisa nyaranin sistem mana sih yang tepat untuk negara kalian gitu. Dengan sejarah kalian kayak gini, dengan kultur negara kalian seperti ini, kalian baiknya terapkan metode ini gitu. Kalian bisa belajar metode ini gitu. Menurutku Korea lebih bagus sih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Isan dan juga Mas Isal ya. Jadi mungkin habis ini bisa langsung nih ke poin, mungkin di KDI juga, di School of Public Policy and Management seperti Mas Isan. Nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut. Terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan dari Mbak Cindy, Mas Isan.
bagaimana nih Mas tips untuk mendapatkan beasiswa di Korea? Dan sebenarnya kenapa pilih Korea? Nah, mohon lebih lanjutnya nih Mas penjelasannya. Kalau kenapanya tadi, udah ya kalau nggak salah. Jadi karena aku juga udah pernah belajar bahasa Korea sebentar di Turki, ya tertarik juga ya. Terus pingin lihat sistemnya gimana, karena kalau area sana, area Turki, area Eropa sana udah pernah, jadi ingin lihat yang di Koreanya gimana. Terus kalau tipsnya di Korea itu memang dia sistemnya Amerika ya, jadi saingan kalian berat gitu, saingan kalian berat di Korea, apalagi kalau mau kampus-kampus di Seoul gitu. Tapi untungnya untuk KOIKA atau KGSP, mereka setahu aku punya kuota khusus untuk orang Indonesia gitu kan. Jadi memudahkan kalian untuk, jadi kalian saingannya itu hanya dengan orang-orang Indonesia gitu. Satu. Terus yang kedua, Korea itu sangat mementingkan atau value, kan memberikan value ketika kalian bisa bahasa Korea gitu. Ketika kalian punya sertifikat bahasa Korea itu akan sangat memudahkan gitu, akan sangat diprioritaskan. Oh, dia ini punya Korea, bisa bahasa Korea. Jadi kan gini loh, setiap kalian aim untuk beasiswa, setiap kalian ingin dapat beasiswa, posisikan kalian itu seperti orang yang memberikan beasiswa tuh. Jadi pelajari misalnya KGSP nih, mereka butuhnya orang seperti apa sih? Oh, mereka butuh orang yang gini. Mereka butuh orang yang setelah lulus kembali ke negaranya bekerja gini. Atau mereka butuhnya itu orang yang bisa mempromosikan budaya kultur Korea di negaranya gini. Posisikan kalian di sepatu mereka, di kepala mereka istilahnya, lihat orang seperti apa yang mereka mau. Setelah itu kalian akan berusaha tergantung dengan goal tersebut, dengan tujuan tersebut gitu. Jadi kalau mereka maunya student tipe A, kalian harus berusaha untuk menjadi student tipe A gitu. Sama dengan essay. Biasanya essay itu yang paling penting ya. Essay itu kalian gimana cara kalian nulis pemikiran kalian, tujuan kalian ke depan, maksudnya tujuan kalian untuk kuliah di Korea ini apa. Tulis semua di situ sehingga tulisan kalian itu fit dengan apa yang mereka butuhkan. Selalu kalau kalian ingin masuk kampus, ingin dapat beasiswa, tempatkan diri kalian di posisi mereka. Seperti apa sih yang mereka mau? Kalian harus kejar itu. Nggak penting, maksudnya nilai oke, nilai tinggi penting, tapi kayak nggak penting-penting banget juga. Asal udah misalnya requirement-nya 3 nih, asal kalian udah dapat 3,1, that's it, udah cukup. Kalian nggak perlu tinggi-tinggi banget, sehingga kalian lupa apa sih sebenarnya objektif mereka yang mereka mau dari mahasiswa tersebut. Seperti itu. Baik, Jelas? terima kasih banyak Ya, kepada Mas Ihsan dan juga Mbak Cindy. Nah, mungkin kalau misalkan Mbak Cindy. Baik, mungkin K-pop lovers bisa langsung juga Mas ya, belajar bahasa Korea, siapa tahu nanti lanjutkan pendidikannya langsung di Korea. Jadi, dan kalau aku boleh saran ya, maksudnya kalau kalian nggak tahu, kalau mungkin kalian ada yang senang Korea, senang dengar lagu Korea, nonton film Korea, kenapa sih kalian nggak memanfaatkan itu untuk sambil belajar gitu? Instead of nonton doang, denger doang, mending kalian beli bukunya, satu buku dasarnya, belajar dikit, terus setiap kalian dengar lagu, setiap kalian nonton, kemampuan bahasa kalian nambah gitu. Jadi nggak, istilahnya kalian bermain tapi sambil belajar gitu kan. Kalian main, oke, kalian having fun, nonton, dengar lagu, tapi sambil belajar gitu. Dari menurutku gitu sih, itu memaksimalkan waktu kalian. Baik, bahagia dan juga manfaatnya lebih besar Mas ya. Tapi aku nggak bilang aku dukung kalian untuk dengar K-pop, enggak, itu beda. Maksudnya instead of kalian hanya dapat satu, kalian mungkin akan lebih bagus dapat 2 gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Ihsan. Selanjutnya Mas, ada pertanyaan dari Mbak Widya. Mas, kalau untuk jurusan tentang kajian budaya di Turki, universitas apa ya yang direkomendasikan? Universitas mana yang tidak mewajibkan bahasa Inggris? Nah, mohon penjelasannya Mas. Oke, kalau untuk budaya itu salah satu yang aku rekom sih Ankara University ya. Ankara University itu bagus banget untuk masalah sejarah, hukum, dan budaya. Dan satu lagi itu ada di Konya. Konya itu kota kecil di Turki, namanya Selçuk University. Itu memang kalau untuk belajar budaya bagus banget.
bagus banget. Tapi kalau untuk yang tidak memerlukan bahasa Inggris agak susah. Sebenarnya, mungkin kalau ntar kalian belajar di Selçuk ya, katakan Selçuk University di Konya tersebut, di kota Konya, mungkin kalian nggak butuh bahasa Inggris kan, tapi persyaratan untuk dapat beasiswa itu kalian butuh bahasa Inggris itu. Tapi mungkin nggak tinggi sekadarnya, mungkin katakanlah TOEFL mungkin cuma 500 atau 400 sekian, tapi kalian butuh itu untuk dapat beasiswa. Tapi setelah itu, kalian mulai belajar di universitas tersebut tentang budaya Turki, pakai bahasa Turki, kalian nggak butuh lagi sebenarnya. Ada banyak, kalau untuk budaya banyak, ada di Trabzon, ada di Konya kayak bagus dah. Konya itu kota kecil, tapi Islamnya masih kental, gitu. Mirip-mirip dengan Aceh lah. Gitu. Jadi, atau di Trabzon, atau di Gaziantep juga bagus. Gaziantep University itu tapi agak ke timur, itu bagus banget. Gitu. Jadi, tapi kalau tetap kalau bahasa Inggris, kayaknya itu persyaratan awal untuk dapat beasiswa. Bukan universitasnya, tapi beasiswanya. Tapi kan kalian nggak, maksudnya cara untuk dapat beasiswa nggak cuma satu doang, nggak cuma Turki Burslari doang. Ada banyak platform beasiswa lain gitu. Kalian bisa cari, ada banyak yang menawarkan beasiswa untuk mahasiswa asing ke Turki. Ya mungkin nanti kami dari platform kami akan coba atau mungkin Mas Alfian dari Kuliah Go bisa memfasilitasi beasiswa apa aja sih yang diberikan dari Turki itu selain Turki Burslari. Tentang tugasnya Mas Alfian mungkin bisa di-provide informasi tersebut di situsnya Kuliah Go. Oke. Baik, Ada terima lagi? kasih banyak Mas Ihsan. Ya. Iya, nanti bisa langsung di-follow aja teman-teman semua nanti di Instagram @kuliahgo. Akan di-provide juga informasi-informasi lanjutan terkait dengan beasiswa dari masing-masing negara tersebut. Selanjutnya Mas, mungkin ada beberapa pertanyaan sudah dijawab juga, seperti pertanyaan Mas Badrut, Mas Ihsan di Korea S2 dan melalui beasiswa langsung dari universitasnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Rudi. Apakah ada mentoring dari Kuliah Go? Nah, mungkin ini Mas Ihsan atau Mas Alfian ya bisa menjawab. Ya, ini mungkin Alfian headsetnya dilepas ya. Alfian, halo? Mas Alfian? Ya. Mungkin Ya, sambil oke, kita... mungkin aku bisa jawab sedikit ya sambil nunggu-nunggu Alfian. Jadi sebenarnya platform Kuliah Go ini untuk membantu mahasiswa atau pelajar di Indonesia yang ingin kuliah negeri. Dan memang salah satunya itu mentoring. Jadi ntar ada kelas mentoring untuk membimbing atau memberikan segala informasi yang kalian butuhkan tentang universitas yang ingin kalian tuju atau negara yang akan kalian tuju. Jadi nanti kami juga Kuliah Go juga akan buka kursus bahasa IELTS atau mungkin bahasa lain yang kalian butuhkan. Beserta juga dengan mentoring kayak buddy-nya gitu. Jadi kalian punya kakak kelas sendiri yang kalian bisa konsul apapun itu, yang dia juga udah berpengalaman kuliah di negara tersebut atau di kampus tersebut. Itu ntar adalah bagian dari Kuliah Go. Alfian, are you there? Alfian? Bergabung. Ya Alfian, tadi ada pertanyaan nih, Kuliah Go ngasih service mentoring nggak untuk anak-anak yang pengen kuliah negeri? Mungkin bisa dijelasin sistem mentoringnya gimana gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Agak gede ya suaranya, kecil. Tes, gimana? Oke. Ya. Ya, sudah lebih jelas, Mas. Dekatin aja mic-nya. Additional mic-nya soalnya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi inilah nanti rencananya Semangat Kuliah Go itu membantu teman-teman mendorong untuk belajar. Salah satunya kita memfasilitasi mentor. Mentor ini yang sudah mendapatkan beasiswa langsung gitu. Jadi nanti kita akan launching programnya. Jadi pantengin terus ya di Instagram Kuliah Go. Ada sesi mentoring, ada pelatihan bahasa, kan itu kuncinya. Punya IELTS adalah kuncinya dulu. Baru ntar ada bimbingan semacam aplikasi, bagaimana cara membuat CV yang bagus, Motlet yang bagus, personal statement, dan lain-lain sebagainya. Jadi pantengin terus dan kita akan launching segera. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Alfian dan juga Mas Ihsan.
kita mungkin Mas Ihsan, boleh kita ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita Oke. masuk Sip, ke sip. sesi foto bersama, boleh Mas ya? Oke, Baik. ya. Pertanyaan dari Mbak Ella nih. Pertanyaan dari Mbak Ella adalah mau tanya Mas, sebagai seorang Muslim, tantangan terberat apa yang pernah Mas Ihsan hadapi secara langsung selama studi di Jerman khususnya? Atau mungkin nanti bisa di-share juga di negara lain. Since kita sadari bahwa di Europe itu masih kental dengan Islamofobia. Mohon penjelasannya, Mas. Oke. Ya, jadi satu hal yang aku rasakan selama di Jerman mungkin kalau di Turki nggak terlalu kelihatan. Kalau di Jerman itu pasti kan mau nggak mau nih ya, mau nggak mau kita bawa nama Muslim kan ya. Apalagi nama aku Muhammad Ihsan lagi kan, jadi orang baca nama udah tahu nih dia Muslim gitu kan. Jadi pasti orang akan mikir akan membuat kita itu jadi contoh gitu, contoh Muslim. True that mungkin benar aku di sana kalau untuk cari musola susah di Leipzig, tapi mungkin kalau di Berlin udah gampang. Kalau cari musola agak susah, tapi ada maksudnya. Pasti bisa, entah itu di tangga darurat atau ada ruangan khusus biasanya, tapi orang Muslim itu kan nggak cuma kita kan ya, pasti ada orang banyak, orang Afrika. Maksudnya kita nggak mungkin sendiri gitu. Walaupun kita di Jerman, walaupun kita di Rusia, tapi kan tetap ada orang Muslim. Dan itu kalau untuk sholat, insya Allah selalu ada ya, misalnya tempatnya ada. Cuman masalahnya satu nih, masalahnya gimana sih kita berinteraksi dengan teman-teman kan, teman-teman yang mungkin makannya beda dengan kita atau minumnya beda dengan kita. Pesan aku sih terapkan gini loh, buat mereka merasa bahwa we are being a Muslim, kita sebagai seorang Muslim enggak menghalangi aktivitas belajar kita, enggak menghalangi aktivitas kita selama ini, tapi dengan tetap menjaga hukum-hukum yang Islam gitu, hukum-hukum yang benar gitu. Karena setauku ya, maksudnya aku nggak paham banget, tapi setauku Muslim itu kan aturan itu dibuat untuk kita bahagia sebenarnya, untuk memudahkan jalan hidup kita. Jadi aturan-aturan yang ada di Al-Quran, di hadis itu sebenarnya Allah membuat itu supaya kita menjalani hidup ini lebih mudah, gitu kan, lebih gampang, lebih terstruktur gitu. Jadi kalau kalian mikirnya, oh gara-gara peraturan Muslim nih hidupku makin susah, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah dari kita belajar, ada yang salah mungkin dari ilmu yang kita dapat. Kenapa? Karena di Quran juga dibilang bahwa seluruh aturan itu sebenarnya dibuat untuk memudahkan kita, itu, untuk meningkatkan performance kita, untuk meningkatkan ability kita, gitu, untuk jadi lebih baik gitu. Kalau misalnya satu peraturan membuat kita berpikir bahwa oh ini kok nyusahin ya, oh ini kok mengganggu waktuku belajar ya, oh ini kok ini membuat relasiku dengan temanku rusak, itu berarti ada yang salah mungkin. Ya ini. Tapi of course kita nggak bisa kan membuat semua orang senang. Kita nggak bisa buat semua orang senang. Kita nggak bisa untuk please everyone, oke? Tapi itu mungkin ya tetap ada batas-batasnya itu. Dan jangan sampai ya kayak tadi, jangan sampai kita memberikan image jelek kepada orang yang non-Muslim. Karena mungkin bukan salah mereka berpikir bahwa Islam itu jelek. Mungkin karena mereka nggak pernah lihat gitu, nggak pernah lihat Muslim yang bagus gimana. Karena mungkin media-media mereka juga yang selama ini mereka lihat yang buruk-buruk gitu. Aku pernah ketemu di Turki orang Korea nih, tapi di Turki kejadiannya, dia bilang bahwa baru di Turki aku tahu bahwa Muslim ini seperti ini gitu. Mereka pakai kerudung mungkin, tapi kegiatannya bagus, mereka profesional, ada yang kuliah di nuklir, ada yang kuliah engineer, nggak menghalangi mereka jadi dokter, ini itu. Terus aku nanya memang di Korea gimana? Terus dia bilang kalau di Korea mereka dapatnya itu ya yang bagus-bagus tentang Muslim agak kurang lah maksudnya. Nah, mereka nggak dapat seperti apa yang kita dapat gitu kan. Tapi mungkin sekarang udah makin baik ya, dengan ada Aya Namun, ada artis-artis Korea juga yang udah masuk Muslim kan, itu mungkin lebih bisa memberikan gambaran ke mereka bahwa sebenarnya Muslim itu seperti apa gitu. Jadi kalau aku intinya sih seperti itu, dan itu bagian dari ini juga kan, bagian kita dakwah kita juga gitu. Gimana cara tunjukin ke mereka kita orang Muslim tapi prestasi kita nggak kalah sama mereka gitu, tapi kemampuan kita nggak kalah sama mereka gitu, tapi cara survive bertahan diri kita nggak kalah sama mereka gitu. Baik, terima kasih banyak. Jadi harus bisa representasi yang baik, Mas ya. Yeah, dan Mas
Isan, saya akan undang juga Mas Alfian untuk pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi closing dan juga foto bersama. Dipersilakan Mas Alfian untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Mas Rian. Wah, luar biasa ya narasumber kita pagi hari ini, Mas Ihsan. Selain dari sharing bagaimana dapetin beasiswa di tempat kuliahnya, tapi juga sharing bagaimana kisah-kisahnya gitu dalam how to maximize time ya while studying abroad. How to make the most out of your study abroad. Nah, ini juga penting nanti di Kuliago, selain dari kita membimbing teman-teman bisa sampai mendapatkan aplikasi beasiswanya, nanti juga Kuliago akan sharing-sharing dari ORD yang sudah dapat beasiswa, juga sharing bagaimana sih kisah-kisahnya dan menjalani kehidupannya selama di negara tersebut. Itu penting banget ya, soft skill ya. Oke, Mas Ihsan yang luar biasa. Tadi kan diceritain ya, untuk dapetin LOE-nya aja sulit banget gitu. Apalagi dapetin beasiswa dari kampusnya itu gitu. Dia dapat LOE aja susah, apalagi dapetin LOE-nya aja udah susah, apalagi dapetin beasiswanya langsung dari kampusnya. Luar biasa nih. Pertanyaan saya adalah, apa yang bisa membuat kita bertahan nih Mas Ihsan untuk berjuang mendapatkan beasiswa ini? Terima kasih. Oh, sulit dia pertanyaannya. Tapi kalau aku pribadi ya, maksudnya gimana ya? Berpikir simpel ya. Maksudnya jangan, ketika kita mau belajar, jangan niatnya itu jangan macam-macam gitu loh, kayak karena nggak tahu ya, banyak dari teman-temanku mereka pingin kuliah, oh ntar untuk bisa kerja di sini, kerjanya gampang atau gimana gitu. Tapi itu nggak salah sih, nggak salah. Cuman kalau untuk aku pribadi, aku nggak pernah seperti itu gitu. Karena selama ini aku orangnya suka belajar, suka kuliah. Jadi ketika kuliah juga aku tertarik nih dengan ini. Ya udah belajar aja. Maksudnya ingin kuliah di sana, udah belajar. Tapi karena yang sering merusak seorang pelajar itu adalah ketika mereka belajar untuk dapat nilai bagus, atau ketika mereka belajar hanya untuk ujian, itu udah rusak loh, udah nggak enak gitu. Kalau udah ada student kayak gitu udah nggak enak. Maksudnya mereka belajar karena untuk ujian harus dapat nilai tinggi, karena untuk IPK kejar-kejaran sama teman. Karena temanku IPK-nya 3,8 nih, masa aku 3,7 sih? Maksudnya nggak enak kan, masa aku 3,79 sih? Nggak enak loh sama dia. Gitu. Jangan sampai kayak gitulah. Maksudnya. Kalau kalian belajar, maksimalkan waktu kalian itu memang benar-benar untuk belajar. Dan belajar itu kan nggak cuma di kelas, nggak cuma di kampus. Kalian bisa belajar di luar, kalian keluar main, tapi mindset kalian itu tetap belajar gitu. Ya, belajar. Kalian masuk kelas bahasa Korea, ingin bisa bahasa Korea, dan itu bagus maksudnya. Kalian punya satu bahasa asing yang beda. Kalian keluar pergi jalan-jalan bareng teman, kalian belajar cara gimana sih ngobrol dengan orang asing, yang background-nya beda, yang agamanya beda, mungkin yang kultur selama ini mereka ngobrol beda. Dari situ kalian bisa belajar. Dan itu biasanya yang itu akan, kalau kalian udah sering kayak gitu, kalian lama-lama akan sadar gitu loh. Biasanya kalau kita hangout, kayak kita hangout kan, nggak bisa dipungkiri bahwa kita harus spend time, kita harus menghabiskan waktu dengan teman supaya bond kita terbentuk gitu, supaya relasi kita dengan teman bagus kan. Tapi kalau kalian udah biasa lifestyle kayak tadi, kalian tahu nih kapan kalian udah duduk terlalu lama dengan teman tersebut. Oke, kalian duduk misalkan 10 menit, 20 menit. Tujuan kalian untuk menguatkan bond kalian dengan teman itu. Tapi ketika itu udah over, kalian sadar, oh ini kayaknya udah over nih, maksudnya udah wasting time aku duduk sama mereka itu. Udah kayak maksudnya ini udah kelamaan lah. Tuh sama kayak kalian main, kalau kalian main itu kalian akan sadar bahwa oh ini mainku udah lebih gitu. Oh ini mainku udah lebih, ini udah kelebihan aku mainnya. Oke, aku harus perlu main, tapi mainku ada time limitnya gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan waktu kita di setiap apapun yang kita lakukan. Yang penting tujuannya jelas lah. Tujuannya aku pingin ini nih, udah. Jadi gini aja, nggak lari ke kiri kanan. Sama kayak kita masuk mall pingin beli cat tie misalnya, pingin beli boba, ya udah beli boba doang, jangan lihat kiri kanan, ntar takutnya kelamaan misalnya gitu.
Itu dalam setiap ini kalian. Kalau kita mungkin bilangnya niat ya, niatnya harus benar. Niatnya kita mau kuliah untuk apa? Ya insya Allah ntar dapet lah. Jangan macam-macam lah. Jadi kalau jadi mahasiswa itu main oke kan main, tapi tetap harus jadi anak baik-baik gitu. Main tetap main. Gitu. Oke. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Mas Alfian juga yang sudah menyampaikan pertanyaan yang sangat powerful. Dan tentunya ini menutup sesi diskusi dan tanya jawab kita. Tadi diawali pertanyaan dari Mbak Vivi sampai yang terakhir ada Mas Alfian. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ihsan atas pemaparan materi luar biasa. Dari 3 negara sudah dikulik jauh dan juga dalam juga dari Mas Ihsan terkait dengan bagaimana pengalamannya, kemudian juga sharingnya, tips dan triknya juga sangat kita dapatkan dan strateginya bagaimana untuk bisa mendapatkan beasiswa di masing-masing negara tersebut. Dan sebelum kita masuk ke sesi foto bersama Mas, izin saya untuk bisa menampilkan informasi terkait dengan form feedback dan akan kami informasikan juga bahwa form feedbacknya di bit.ly/kuliah-go-feedback. Akan kami kirimkan juga linknya di kolom chat dan juga nanti di WhatsApp grup rekan-rekan semua. Jadi nanti kita minta dengan hormat kepada rekan-rekan untuk bisa berkenan mengisi link form feedback-nya, seperti itu. Nah, sudah kami tampilkan juga di layar handphone atau layar laptopnya masing-masing, bahwa link feedback di bit.ly/kuliah-go-feedback. Baik, sudah kita sama-sama bisa lihat ya, rekan-rekan semua. Nah, di kuliah Go Feedback seperti itu. Dan tentunya tidak bosan-bosannya saya ajak kepada Mas Mbak semua untuk bisa langsung follow Instagram kami di @kuliahgo atau juga bisa di YouTube channel kami di-subscribe juga. Jadi jangan Atta Halilintar atau Mbak Imwong aja yang di-subscribe, tapi juga Kuliah Go juga di-subscribe. Dan kalau misalkan bisa ada yang ingin ditanyakan, tadi saya ingat juga ada Mas Rudi bertanya kalau misalkan mentoring apakah di-provide juga sama Kuliah Go, sangat di-provide. Mas Rudi dan juga teman-teman lain bisa langsung hubungi di call center kami di 085156472601. Dan saya izin untuk juga menginformasikan nih kepada teman-teman. Nah, ini saya akan tampilkan slides ini ya, tampilan untuk Instagramnya. Oke, tampilan Instagramnya dari Kuliah Go. Oke, langsung di-follow aja Your International Study Solution di @kuliahgo. Baik, nah sudah terlihat ya di layar handphone atau layar laptopnya masing-masing, langsung di-follow aja, diklik. Nah, diklik button follow warna biru, langsung di-follow aja, dan nanti kita bisa mendapatkan informasi terbaru. Tadi jadi sudah ada informasi terkait dengan program-program beasiswa dari masing-masing negara dan lain-lain. Jadi langsung aja di follow Instagram kami di @kuliahgo. Baik rekan-rekan semua, kita akan segera masuk ke sesi penutup, yaitu foto bersama. Kami ajak kepada rekan-rekan semua untuk bisa berkenan, untuk bisa mengaktifkan videonya. Nah, jadi kita akan ada foto bersama dulu. Sudah ada beberapa yang berkenan mengaktifkan video. Kami tunggu juga kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa berkenan mengaktifkan videonya. Kita foto bersama dan kita bisa share juga nanti di Instagram, bisa tag juga di Instagram kami di @kuliahgo, atau juga nanti bisa langsung tag Instagramnya Mas Ihsan dan juga Mas Alfian dari Kuliah Go. Oke, saya sudah melihat wajah-wajah calon penerima beasiswa di Jerman, Turki, dan juga Korea nih nampaknya. Amin ya. Amin. Baik, kita tunggu. Oke, masih ada juga. Baik, kita akan ada 2 kali sesi foto bersama. Jadi mulai difikirkan pose-pose terbaiknya, mau angkat jempolnya, atau mau senyum Pepsodent, atau mau salam literasi, atau bagaimana diperbolehkan, yang penting senyamannya aja. Kita jadi akan ada 2 kali pose bersama. Kita minta dengan hormat kepada Mas Ihsan dan juga Mas Alfian. Kita akan segera mulai ya. Yang pertama sudah siap ya, Mas Mbak semua? Oke, sudah siap nih. Saya sudah melihat semangatnya. Oke, kita mulai sesi foto yang bersama. Pose yang pertama. Oke, ditahan dulu. 1, 2, 3.
Baik, ditahan dulu ya 7 menit. Enggak, bercanda kok, Mas Mbak semua. 7 detik aja. Oke, sudah? Pose yang pertama, pose yang kedua. Jadi tadi mungkin udah ada yang angkat jempol, bolehlah diganti ya posenya, yang bahagia gitu. Oke, ada yang tanda love Korea juga boleh. Dipersilahkan. Oke, sudah siap? Oke, mantap. 1, 2, 3. Oke, wah luar biasa. Baik, terima kasih banyak. Sudah Terima kasih ya kami teman-teman semua. Siap. Terima kasih banyak Mas Ihsan atas Ya. kesempatan sharingnya juga, dan tentunya kepada Mas Alfian dan juga Kuliah Go, dan tentunya kepada rekan-rekan semua yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun dan kapanpun berada. Mas Ihsan juga di Aceh dan juga teman-teman yang lain. Tadi ada di Medan, ada di Banten, ada di Sulawesi Tenggara juga hadir. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagramnya Kuliah Go dan juga subscribe di YouTube channel Kuliah Go. Dan saya Ahmad Tafrian sebagai MC undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di sesi webinar series kedua dari Kuliah Go. Jadi pastikan dapat informasi terbaru di Instagramnya kami di Kuliah Go. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Stay positif, stay healthy, dan juga stay produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Terima kasih juga Mas Rian. Terima kasih Mas Alfian, Mas Ihsan, Mas Mbak semua. Jadi Mas